Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 30 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-30 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami, seringkali kami merasa diri lebih benar di hadapan-Mu karena kami telah dibaptis, telah diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan boleh memanggil-Mu dengan sebutan Bapa. Tetapi kami juga seringkali tidak melakukan yang sepantasnya dilakukan sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu, bersabdalah ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 1-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kalian para bapa, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kalian taat kepada Kristus. Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Laksanakanlah pelayananmu dengan rela, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalian tahu bahwa setiap orang, entah hamba, entah orang merdeka, akan menerima ganjaran dari Tuhan kalau ia berbuat sesuatu yang baik. Dan kalian para tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan janganlah mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia,
dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 22-30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan.
Berusaha melewati jalan yang sempit. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang menjadi khawatir setelah mendengarkan pengajaran dari Yesus tentang betapa sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, terutama jika kita masih mencintai segala milik kita di dunia ini. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Lukas bab 18 ayat 25. Seperti itulah kekhawatiran orang-orang yang mau datang dari jauh untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus pun menjawab, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Pintu masuknya memang sempit, terkesan sangat sulit untuk dilewati. Jika kita masih memiliki dosa yang belum memperoleh pengampunan, maka kita dilarang masuk ke dalam surga, mesti mampir dulu di purgatorium untuk membersihkan jiwa kita dari dosa. Setiap orang ingin diselamatkan, berharap bisa melewati pintu yang sempit itu. Tetapi setiap orang rentan terhadap perbuatan dosa. Jika kita cermati pengajaran Yesus, nampak jelas kalau Yesus menginginkan kita bisa hidup kekal di surga. Itu karena Yesus mengasihi kita, tidak menganggap kita sebagai hamba, melainkan sahabat. Yesus banyak sekali menyembuhkan orang-orang berdosa, seperti ketika Yesus menyembuhkan seseorang di kolam Bethesda. Dia berkata, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Injil Yohanes bab 5 ayat 14b. Dan bahkan ketika seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Yesus, berharap Yesus mengizinkan orang-orang merajam perempuan itu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus malah berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Injil Yohanes bab 8 ayat 11b. Tentu saja Yesus tidak mengizinkan kita berbuat dosa, tetapi Yesus selalu bersedia mengampuni orang berdosa untuk bertobat. Dari bacaan Injil hari ini kita mengetahui mendengarkan pengajaran Yesus dan memahami maksudnya masih belum cukup untuk bisa masuk ke dalam surga. Kita wajib melalui pintu yang sempit, artinya menjalankan ajaran Yesus yang kita dengarkan itu. Perbuatan kasih jauh lebih berharga daripada memahami perbuatan baik tetapi tidak menjalankannya. Abraham, Ishak, Yakub, dan banyak nabi lainnya lahir sebelum Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus selain dari nubuatan bahwa akan datang Mesias. Lalu bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus mengatakan, "Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan tamparan keras bagi saya. Saya sering merasa seolah-olah Yesus berkata kepada saya, "Jangan mentang-mentang kamu sudah dibaptis, merasa telah melayani Tuhan di berbagai kegiatan gereja, lalu Tuhan telah menyediakan jatah tempat di surga." Jangan berpikiran untuk menagih janji Yesus yang mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus mau agar saya berusaha melewati pintu sempit itu. Artinya siap untuk menyangkal diri dan memikul salib saya, untuk menjalankan ajaran kasih yang dari Kristus.
maka Santo Petrus yang memegang kunci kerajaan surga akan membukakan pintu. Sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa kami, bimbing dan bantulah segala usaha kami untuk melewati pintu sempit yang menuju ke dalam surga. Kami ingin berada dan tinggal di sana pada waktunya kelak. Dampingilah kami dalam upaya kami menabung perbuatan kasih sebagai bekal kami. Dan jauhkanlah kami dari segala godaan dan cobaan, agar tak lagi mudah terjatuh ke dalam dosa. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.